Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam, menjadi seorang muslim yang sebenarnya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, untuk hari kemudian, untuk hari akhirat. Wattaqullah, dan sekali lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ucapan syukur alhamdulillah mengawali hari kita, hari Ahad ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari kita menjadi hari-hari yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Semakin hari semakin bertambah amal kita, semakin bertambah iman kita, dan semakin berkurang kesalahan-kesalahan kita dan dihapusnya dosa kita. Termasuk ciri orang yang beruntung itu adalah memiliki 3 hal. Yang pertama, idza u'tiya syakara. Apabila dia diberikan rezeki oleh Allah, dia bersyukur. Allah berikan karunia, nikmat, dia mengatakan alhamdulillah, bersyukur melalui lisan, kemudian bersyukur melalui hatinya dengan meyakini itu bukanlah karena usahanya semata, tapi memang karena karunia Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikian itu karena karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian dimanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, idza butuliya sabara. Kalau ditimpa musibah ataupun diberi ujian, ya bersabar. Dan bersabar itu ya memang agak sulit ya, karena dia harus menahan dia. Karena as-sabru itu asal maknanya al-habsu, menahan. Jadi memang harus menahan lidah, menahan tangan, menahan kaki, menahan emosi. Jadi kalau bersabar, berusaha untuk menahan itu semua, jangan sampai melanggar, keluar batas. Itu ciri yang kedua. Dan ciri yang terakhir adalah iza aznaba istaghfara. Kalau dia berbuat dosa, segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ketiga, ini pasti haruslah kita miliki, karena enggak ada orang yang tidak berbuat salah dan dosa. Semua kita berbuat salah dan dosa. Sampai para nabi saja itu juga berbuat salah dan berbuat dosa. Nabi itu hanya saja mereka segera bertobat sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya pun tidak banyak bisa dihitung, dan kalaupun berbuat dosa langsung ditegur Allah sehingga mereka menjadi maksum. Untuk itulah mereka dikatakan tidak ada dosa. Bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada dosa, artinya kalau berbuat dosa langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat beristighfar, bertobat, dihapus, berarti tidak ada dosa. Ingat, dosa itu bisa dihapus. Dosa itu bisa
dihapus. Jadi kalau kita berbuat dosa, ya jangan putus asa. Terus bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa itu dihapus. Nah, bahkan orang yang betul-betul bertobat, at-taibu kaman la dzamba lahu. Orang yang betul bertobat itu seperti orang yang tidak lagi ada dosa. Nah, tapi ingat juga, pahala juga bisa dihapus. Ya, pahala juga bisa terhapus dengan berbuat dosa yang menghapus pahala tersebut. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya riya, pamer, beribadah tapi pamer. Nah, itu terhapuslah itu pahalanya yang seharusnya. Bahkan belum lagi ada udah tak dapat begitu ya. Kalau terhapus itu mungkin bisa saja sudah dapat terhapus gitu ya. Ada yang memang tidak bisa diterima. Pahala itu nggak masuk dia. Nah, sudah terhapus di awal. Itulah disebut dengan dosa riya, syirik dalam beribadah. Ya. Kalau yang dia sudah ada pahalanya bisa terhapus di antaranya, ya kalau orang murtad dia masuk Islam, banyak amalnya, tiba-tiba di penghujung akhir hayatnya dia murtad, ya sudahlah terhapuslah semua ibadah-ibadahnya itu. Pahala-pahalanya. Nah, yang jelas pokoknya kalau kita hidup di dunia ini pasti di antara itu. Kalau nggak berbuat baik, berbuat pahala, berbuat dosa, ya berbuat salah. Nah, kalau berbuat baik, jaga itu kebaikan, jaga itu pahala. Terus istiqomah, jangan sombong, jangan riya, jangan pamer, jangan ujub. Nah, karena itu khawatir akan menghapuskan pahala, dijaga betul-betul. Nah, kalau kita berbuat dosa, jangan putus asa, terus bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu orang baik, orang yang banyak pahalanya juga digoda oleh iblis, dan orang yang berbuat maksiat, banyak dosa juga digoda oleh iblis. Cara menggodanya berbeda tentunya. Kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ini digodanya dalam bentuk apa? Supaya dia riya, ujub, sombong. Karena kalau itu yang dia lakukan, nanti bisa terhapus amal kebaikan yang sudah capek-capek dia kerjakan itu. Sebaliknya kalau orang yang berbuat dosa, yang banyak dosanya, sedikit pahalanya, nah tetap digoda iblis juga. Digoda supaya apa? Putus asa, nggak mau bertobat, nggak mau beristighfar. Karena kalau dia bertobat dan beristighfar, apa yang akan terjadi? Ya terhapus semua dosa-dosanya. Itu yang membuat iblis itu gigit jari dia. Kok begitu ya? Udah capek aku puluhan tahun menggodanya, tiba-tiba dia bertobat, terhapuslah dosanya. Itu yang membuat iblis gigit jari, dia menyesal begitu ya. Dan terus dia goda lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan bersih. Amin ya rabbal alamin. Karena semua itu yang kita cari ya Pak ya. Kita sholat 5 waktu berjamaah, kita ikut pengajian, kita bersedekah, kita membayar zakat, silaturahim, kita berbakti kepada orang tua. Intinya yang kita cari itu pahala. Nanti kalau kita meninggal wafat bersih bertemu dengan Allah. Itunya intinya. Untuk itu doa yang paling terbaik diantaranya adalah meminta husnul khatimah. Doa yang paling terbaik mengatakan Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku diwafatkan dalam keadaan baik, husnal khatimah, dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Kalau kita berdoa seperti itu, iblis setan itu akan komentar. Dia bilang apa? Pintar kali ini kawan. Ya, pintar kali dia. Kenapa? Karena dia berdoa langsung ke intinya. Langsung ke inti kehidupan. Ya, karena nanti kehidupan itu diakhiri dengan kematian, dan kematian itulah nanti awal kehidupan baru. Nah, berarti kematian itulah yang nanti menentukan kita mana yang akan masuk surga dan mana yang akan masuk neraka. Maka Pak,
kita wasiatkan di pengajian kita ini jangan bosan-bosan mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sunnah-sunnah harian, dan kita masuk ke poin yang kedua, sunnah-sunnah waktu fajar. Kita hari ini akan membahas tentang sunnah-sunnah waktu fajar. Apa saja sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan ketika waktu masuk fajar? Tentunya kalau waktu masuk fajar datang itu ditandai dengan azan subuh. Begitu azan subuh berkumandang berarti di situ sudah masuk waktu fajar. Maka apa sunnah-sunnahnya yang bisa kita kerjakan sampai nanti pelaksanaan sholat subuh itu, sholat fajar itu? Maka di sini ada beberapa sunnah yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, mutaba'atul muazzini. Kita mengikuti bacaan muazzin. Jadi azan yang kita dengar kita ikuti seperti apa yang dia ucapkan, kecuali nanti pada perkataan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu kita ucapkan apa, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi di sini disebutkan sunnah yang pertama, begitu waktu fajar datang kita akan mendengar suara azan. Maka sunnah yang kita bisa lakukan adalah kita mengikuti bacaan azan. Kita simak dengan baik. Yusannu liman sami'al adzana an yaqula mithla ma yaqulul muazzin. Disunahkan bagi orang yang mendengar azan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada dua hal, yaitu fi hayya 'alataini. Fi hayya 'alataini. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kalau itu kita dengar, maka yang kita ucapkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada yang dapat merubah, menggeser sesuatu apapun kondisi, dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan, baik menjadi hal yang lebih baik, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya sangat banyak sekali Nah, kemudian di sini kalau kita mendengar Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu juga. Tapi pas ketika mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi panggilan azan itu sebenarnya panggilan kita dituntut untuk sholat supaya falah. Apa arti falah? Kemenangan. Jadi kita diajak untuk menang. Jadi kalau tanda orang yang menang itu adalah orang yang memenuhi panggilan azan. Maksudnya datang ke masjid sholat, melaksanakan sholat lah kita katakan. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan di sebuah kampung kita, dimulai dari mana? Kalau sudah muslim dia, kalau sudah muslim. Kalau belum muslim berarti diislamkan dulu kan begitu. Kalau dia sudah muslim, kita perhatian kepada sholat. Karena sholat inilah titik awal kemenangan kita. Titik awal kemenangan kita. Karena sholat yang dikerjakan itu pada intinya dikerjakan di dalam masjid. Walaupun nanti boleh kita sholat di selain masjid boleh. Sholat sunnah di rumah boleh. Bahkan lebih afdal sholat sunnah di rumah daripada di masjid. Kata Rasulullah SAW, Abdulus sholati fil buyut illal maktubah. Yang paling afdal sholat itu adalah di rumah, kecuali yang 5 waktu. Kalau 5 waktu itu lebih afdal itu dikerjakan di masjid. Dan masjid itu kalau ditanya, masjid itu apa? Kedudukannya, keutamaannya. Kata Rasulullah SAW,
afdalul biladi masajiduha wa afdalul biladi ilallahi ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Rawahu Muslim. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah masjid-masjidnya. Dan yang paling Allah benci pasar-pasarnya, pekan-pekannya untuk berbelanja itu. Karena masjid tempat mengingat Allah, kalau pasar-pasar ya mengingat keuntungan dunia ya. Nah, jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, ya kita panggillah, kita jawablah panggilan azan ke masjid. Ya, sebelum kita datang ke masjid, kalau kita di luar masjid, kita dengar, kita jawab azan tersebut, baru kita penuhi panggilannya menuju masjid. Kalau sudah di dalam masjid, ya sudah di dalam masjid kita jawabnya. Oke, kemudian apalagi sunnah yang bisa kita lakukan ya ketika waktu fajar? Yang kedua, membaca zikir ya setelah ucapan muadzin yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelahnya kan hayya 'alas shalah. Nah, setelah asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, sunnah kita mengucapkan zikir ini. Ya, kalau kita ucapkan zikir ini, apa keutamaannya, apa fadilahnya? Diampuni dosa kita. Walaupun sunnah tapi bisa menghapuskan dosa. Kata Rasulullah, "Man qala hina yasma'ul muadzina, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan ketika muazin telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini 5 kalimat. Kalau kita ucapkan itu akan dihapuskan dosa kita. Allahu akbar. Ini mulai zuhur nanti kalau kita mendengar itu, coba kita amalkan supaya diampunkan dosa kita. Apa tadi Pak ucapannya? Ada 5 ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Yang sering kita ucapkan apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dalam riwayat lain nabiyya atau rasula. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting kita mengakui ya bahwasanya Allah itulah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad itu adalah hamba Allah sekaligus utusannya. Kemudian kita ridho Allah sebagai Tuhan kita yang mengatur kehidupan kita. Kemudian Muhammad sebagai utusan Allah yang kita harus ikuti. Kemudian kita akui ajaran Islam itu sebagai agama kita. Itu poin pentingnya, 5 hal itu. Jadi kalau itu betul-betul kita hayati, maka akan diampuni dosa kita. Karena dia berbahasa Arab, berarti kita harus memahami maknanya Pak ya, supaya lebih kena dia ke hati ya, supaya lebih khusyuk dan pahalanya akan kita raih. Itu dia. Saya ulangi sekali lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi kalau lafaz di sini wa bi Muhammadin
rasula wa bil islami dina. Tapi kalau Bapak baca yang biasa Bapak baca juga apa-apa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu juga boleh. Oke. Apa pahalanya, Pak? Diampuni dosa. Iya, tentunya. Kalau yang dosa besar dia harus taubat dan istighfar. Tapi dosa kecil ini pun kalau banyak menumpuk juga ya. Nah, kan jadi gunung habis juga kita. Oke, itu yang kedua, Pak ya. Yang pertama tadi kalau azan kita dengar ya kita ikuti. Yang kedua kita baca zikir ini ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Kemudian yang ketiga apa? As-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal azan. Kita berselawat ya setelah azan. Setelah selesai azan kita mengucapkan salawat. Terserah macam mana salawatnya. Karena dalam lafaz hadisnya disebutkan terserah memang. Boleh minimal apa kita ucapkan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau berselawat kepada Rasulullah itu dia memang yang lengkapnya itu ada sholahnya, ada salamnya ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kan dua, ada shalla, ada salam. Ada shalah, ada salam. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh seperti itu. Atau Allahumma sholli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ujungnya wasal. Ini kadang-kadang dibalik-balik dia. Sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kalau shalla ujungnya salam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Begitu dia. Boleh juga ajma'in Ustaz. Boleh, tapi kalau enggak ada salimnya jangan ajma'in, salim saja. Kecuali di awal disebutkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gitu dia. Ajma'in itu artinya seluruhnya. Ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lain lagi nanti kan. Kama shallaita. Itu ya. Itu yang kita dan yang paling afdal itu salawat yang paling afdal itu adalah salawat yang kita baca ketika tasyahud akhir. Itu yang paling afdal kalau kita mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, kita baca itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul tsumma shallu alayya." Apabila kalian mendengarkan muadzin berkumandang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan, kecuali tadi yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya. Tsumma shallu alayya, kemudian berselawatlah kalian untukku. Lafaznya boleh terserah. Boleh sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad, terserah. Oke? Kemudian Rasul mengatakan, "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Ya. 10 kali. Jadi Allah akan memberikan kebaikan kepada kita 10 kali lipat. Ya. Kemudian summa salullaha li alwasilah, kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Ya. Wasilah. Nanti ada lafaz atau ada zikir setelah azannya ya. Ya, wasilah itu nanti ada kedudukan nanti di akhirat sana, nanti tidak ada yang bisa menjadi perantara kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika manusia ini dikumpulkan semua dari Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan, itu kan menunggu persidangan. Itu menunggu persidangan dan menunggunya lama itu. Menunggunya lama. Sampai-sampai ada yang berkomentar nanti di akhirat itu, ya udahlah kalau lama kali nunggunya, udahlah dihukum aja lah, kalau masuk neraka aja lah gitu.
saking lamanya. Maka semua umat mengadu kepada nabinya. Umat Nabi Adam mengadu kepada Adam, Nabi Adam tolonglah jumpai Allah. Segerakan persidangan ini. Jangan lama kali kita nunggu di sini. Apa kata Nabi Adam? Tak berani aku menghadapi Allah. Aku pernah juga berbuat salah. Yang cocok adalah Nabi Fulan. Nah, di apalah? Nanti Nabi ini mengoper ke Nabi ini, gitu ya. Nabi Idris lah gitu. Nabi Idris nanti ngomong kepada ini. Kemudian nanti Nabi Musa. Nanti yang terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada nabi yang mengatakan, aku tidak berani menjumpai Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah semarah ini. Sampai-sampai alam semesta hancur. Hancur luar biasa alam semesta. Bumi hancur semua. Langit terbelah. Kehancuran yang luar biasa, sehingga begitu manusia dibangkitkan ke hidup kembali, para umatnya mengadu kepada rasul-rasulnya masing-masing, sampai ada nabi yang tak berani menghadapinya. Kenapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah marah. Karena Allah tidak marah semarah itu. Okey. Nah, jadi nanti terakhir mereka menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengatakan, inilah wasilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nanti kita baca setelah azan, ya kan? Setelah berselawat nanti kita membaca zikir, ya, zikir atau bacaan setelah azan. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'at. Barang siapa, ya bukan. Tadi kan mintalah kepada Allah untukku wasilah. Wasilah itu ya. Kemudian itu adalah sebuah kedudukan nanti di surga yang tidak akan diberikan kecuali untuk seseorang saja. Dari begitu banyak umat manusia ini cuma satu orang yang diberikan itu. Siapa itu? Kata Rasulullah dengan tawaduknya, Rasulullah mengatakan, ya akulah yang itu. Akulah yang aku berharap akulah dia orangnya. Aku berharap akulah orangnya. Nah, maka kalian doakan juga gitu. Jadi kalau kalian umatku, doakan. Kenapa? Kalau Nabi kita yang mendapatkan itu, berarti yang pertama kali siapa yang dapat? Ya kita kan. Untuk itulah kata Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad ini memang umat terakhir. Umat Nabi Adam adalah umat yang pertama. Tapi siapakah yang pertama kali masuk surga setelah Muhammad SAW? Umatnya. Jadi kita memang umat terakhir. Tapi yang nanti umat yang pertama kali masuk surga siapa? Ya kita. Karena memang secara usia pun kita paling pendek kan usianya kan. Ya paling bertahan 63 tahun lah seperti umatnya Rasulullah. 63 rata-rata lah itu 60 70 ya. 60-an 70-an itu rata-rata umat Nabi Muhammad. Ada juga sampai 100 bonus lah itu kan. Tapi umat-umat sebelumnya usianya umat Nabi Adam ribuan. 1000 tahun. Luar biasa ya. 1000 tahun ya. Kalau kita ya cuma 60-an udah. Pendek-pendek lah. Apalagi zaman kita ini banyak fasilitas kehidupan yang membuat kita cepat meninggal. Bayi pun mati langsung ya kan. Kecelakaan di pesawat, kecelakaan di itu kan. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, barang siapa yang meminta itu kata Rasulullah, meminta agar Rasulullah diberikan wasilah itu, maka niscaya dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita butuh juga syafaat itu. Syafaat itu apa sih Ustaz? Kalau kita di dunia Pak, misalnya kita ada urusan, misalnya di pemerintahan, ya kan? Kemudian untuk kesana itu ya tahu sendirilah, karena kan kita bukan orang-orang yang memiliki misalnya kedudukan tinggi, mungkin banyak salah-salahnya juga lah gitu. Jadi tidak diperhitungkan kita kalau datang ke kantor pemerintahan itu. Nah, caranya supaya cepat urusan harus ada orang yang kita kenal di perkantoran itu kan gitu. Itulah disebut dengan backing.
Baking atau baking? Baking bisa, baking bisa ya Pak ya kan? Karena sudah berubah lapasnya ya. Nah, nanti Rasulullah SAW itulah yang memberikan syafaat kepada kita. Ini umatku, tolong disegerakan urusannya. Makanya umat Nabi Muhammad yang dulu disegerakan urusannya kan, baru umat-umat yang lain. Nunggulah itu. Panjang apanya itu. Jadi begitu dia. Itu secara sederhana dalam urusan akhirat ya. Itu nanti seperti itu. Tapi kalau dalam urusan ibadah berdoa nggak boleh seperti itu ya. Itu syirik namanya. Ya, maksudnya begini. Seperti orang Nasrani itu atau orang zaman jahiliyah lah, orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah. Itu kan mau mendekatkan diri kepada Allah pakai apa perantaranya? Kan patung-patung ya. Ketika mereka ditanya, "Limadza ta'buduna hadhil asnam?" Kenapa kalian menyembah patung-patung ini, berhala-berhala ini? La tasma' wa la tubsir, tidak mendengar, tidak melihat, la tanfa' wa la tadur, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mara bahaya. Apa kata mereka? La na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembahnya, cuman beginilah cara kami supaya kami mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang-orang ini adalah orang-orang soleh dulunya yang kami rubah menjadi patung. Dan perantara-perantara seperti ini tentu tidak boleh kalau dalam hal doa ya. Karena doa itu hak Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Langsung meminta kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, katakanlah aku ini dekat. Tidak perlu pakai perantara. Allah itu dekat bersama kita, tapi bukan zatnya ya. Maksudnya Allah mendengar, Allah melihat, Allah Maha tahu. Nah, sehingga kalau kita berdoa langsung Allah dengar itu. Jadi tidak perlu pakai perantara menggunakan dewa-dewa, patung-patung, Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita agak cepat juga sini ya. Ini jam 6. Kita agak cepatkan karena sedikit ini sunnahnya. Kemudian selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Itu tadi membaca doa setelah azan. Ini dia. Apa doanya? Ini Bapak sudah hafal ya. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadadil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudal ladzi atau mahmudanil gitu bacanya, mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Kalau selalu kita baca itu insyaallah kita dapat syafaat Rasulullah. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya supaya mendapat syafaat Rasulullah, banyak berselawat kepada Rasulullah, kemudian membaca doa setelah azan ini. Itu kita baca. Oke. Kemudian di sini yang kelima, ad-du'a ba'dal adzan. Ini. Jadi setelah azan yang pertama bisa kita lakukan tadi berselawat. Kemudian membaca zikir tadi ya. Baca doa tadi maksud saya, yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Yang ketiga berdoa untuk kita. Ya, terserah doanya. Ya, berdoa untuk kita. Kata Rasulullah, "Qul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tu'tah." Katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin itu, ya. Kemudian setelah selesai itu tadi, setelah engkau berselawat, kemudian setelah engkau membaca doa azan tadi, ya, maka memintalah, berdoalah kepada Allah, pasti engkau akan diberikan. Karena memang doa antara azan dan iqamah itu mustajab. Ya, itu namanya waktu mustajab. Jadi ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Ini saya agak cerita sedikit pribadi Pak ya. Itu dulu tahun 2015 ya. Iya, tahun 2015.
itu kan saya berangkat umroh itu ya, umroh Ramadan itu bersama ada beberapa ustadz. Jadi waktu ya tahu sendirilah kita yang pernah berangkat ke sana, apalagi yang pertama kali kita berangkat gitu ya. Dan berangkatnya itu kan penuh perjuangan juga itu kan. Karena kalau kita secara materi enggaknya bisa kita berangkat ke sana. Karena mengumpulkan uang sebanyak itu kan agak payah. Tahu sendirilah itu kan. Nah, jadi ketika berangkat itu ke sana, jadi kan depan Ka'bah ya. Pertama depan Ka'bah itu ya tahu sendirilah kalau kita orang yang merindukan itu pasti ya bercucuran air mata lah ya kan. Bercucuran air mata, kemudian kan berdoa. Yang kita cari itu kan tempat yang mustajab. Termasuk tempat mustajab apa? Di depan Ka'bah. Langsung di samping pintu Ka'bah. Multazam namanya. Begitu juga nanti kalau kita di Masjid Nabawi ada di Raudhah nanti namanya, di situ mustajab, dan banyak tempat-tempat yang mustajab. Maqam Ibrahim juga itu mustajab. Kalau makanya nanti setelah nanti kita apa kan ada sholat nanti itu di belakang Maqam Ibrahim. Nah, waktu itu ada ustaz, saya nggak sebutkan namanya ya. Saya tanya dia, Ustaz, antum tadi depan Ka'bah, kemudian kita waktu di Raudhah sana dan tempat-tempat mustajab, antum doanya apa? Saya bilang, doanya apa? Dia bilang ya rahasia. Oh iya juga ya. Rahasia lah katanya kan, doanya apa? Ya udah yang enggak rahasia. Yang tidak rahasia. Dia bilang, saya sebenarnya tahunya itu. Tahu apa doanya. Doanya pasti diantaranya minta anak, karena sudah lama menikah tidak punya anak. Sudah hampir 7 tahun dia menikah tapi belum punya anak. Jadi apa doanya? Ya rahasia. Yang enggak rahasia, dia bilang, ana berdoa ya Allah, berangkatkan aku lagi tahun depan bersama dengan istriku. Gitu deh doanya. Berangkatkan aku lagi tahun depan bersama istri. Dia begitu. Terus saya bilang gini, antum aja berangkat ini aja, berangkat yang sekarang ini aja, itu kan nasib-nasiban. Dalam artian sekali setahun lah bisa berangkat kemari. Karena kan antum harus banyak duit kalau untuk memberangkatkan antum dengan istri antum lagi. Lagi pula peraturan di apa kita di tempat yayasan kita itu kan kalau sudah berangkat mana bisa berangkat lagi. Nah, berarti antum harus banyak duit lah kalau tahun depan antum berangkat, 2 lagi orangnya. Ya kayak gitu doa kan, kalau Allah kabulkan kan banyak apa kan gitu. Nah, gitulah dalam hati begitu waktu kan saya bilang gitu juga. Ya tapi pokoknya berdoa kan yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya wallahu a'lam. Terus dia tanya saya, jadi antum doanya apa? Oh banyak. Di antaranya saya doakan abang saya biar punya anak. Abang saya ini saya doakan Bang Irfan agar punya anak, karena udah 6 tahun lebih belum punya anak. Saya doakan depan langsung di Raudhah dengan multazam. Kemudian saya berdoa, ya Allah berangkatkanlah ayah dan ibuku, mama saya dan ayah saya. Kemudian banyak lagi yang saya doakan. Jadi apa yang terjadi? Waktu itu kita berdoa itu juga ya bertanya, yakin tapi bertanya dari mana uangnya kan begitu. Ayah dan ibuku kan begitu kan? Tapi dari mana uangnya? Tapi kita yakin gitu, pasti Allah mengabulkan. Karena kan janji Rasulullah mustajab itu multazam. Kalau memang mustajab kan terbukti, kan begitu. Oke. Jadi begitu pulang kita, setelah pulang itu apa yang terjadi? Yang terjadi alhamdulillah Allah mudahkan, uang ada, dari abang saya juga ada, berangkatlah, bisalah berangkat ayah dan ibu saya. Dan Ustadz tadi berangkat bersama istrinya. Ada donatur yang memberi duit itu, dia bilang aku mau berangkatkan sebulan. Padahal menurut peraturan itu nggak boleh, yang sudah berangkat nggak boleh berangkat lagi. Karena kan pakai giliran lah, karena kan umroh itu namanya kan kesempatan yang kalau kita orang Indonesia kan kesempatan kalau bisa dihitung ya sekali seumur hidup kan gitu kan. Begitu juga haji sekali seumur hidup, mana bisa kita berangkat tiap tahun ke sana. Gitu. Nah, jadi ada yang begitu apanya gitu ya. Impaknya gitu, aku berangkatkan sebulan gitu. Oh nggak bisa, kita ada peraturan yang sudah berangkat tidak boleh
berangkat lagi. Ini saya mau seperti itu, ya udah berangkat lagi. Di waktu yang sama berangkat. Di waktu yang sama. Nah, setelah itu pulang dari situ beliau hamillah istrinya punya anak. Nah, jadi memang di situ tempat-tempat mustajab. Jadi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu harus penuh yakin. Kalau memang itu mustajab, insya Allah Allah istijabahkan. Itu butuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak yakin Ustaz, kalau nggak terjadi gimana Ustaz? Kalau nggak dikabulkan gimana? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua dikabulkan Allah. Cuman caranya ada berapa, Pak? Ada 3 ya. Itu sudah saya pernah sampaikan. Yang pertama langsung dikabulkan sesuai dengan permintaan kita di dunia. Yang kedua ditangguhkan. Karena itu kan bernilai pahala ya. Nanti Allah berikan di akhirat balasannya, enggak di dunia. Karena itu ibadah yang paling mulia kan. Doa itu ibadah yang paling mulia. Nah, kemudian yang ketiga ya diberikan apalah penolakan bala ya kan. Misalnya